Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-9 dan kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-10 saudaraku ya. Di ayat yang ke-9 dan 10 ini kita akan belajar tokoh yang namanya Diotrephes. Diotrephes. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Saya menulis kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang suka menjadi yang utama di antara mereka itu tidak menerima kami. Nah, ayat 10, karena itu kalau saya datang, saya akan ingat perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, yaitu meleter melawan kami dengan kata-kata yang jahat, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara itu, tetapi juga melarang orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan mereka itu dari jemaat. Nah, di bagian ketiga ini saudaraku, ini kita akan belajar ada dua tokoh, yaitu Diotrephes dan Demetrius. Nah, kita belajar dulu tentang Diotrephes. Rasul Yohanes saudaraku mencela atau memberikan nasihat, peringatan, teguran kepada Diotrephes. Siapa Diotrephes ini? Ini adalah kemungkinan besar jemaat tempat Gaius melayani, ya. Nah, di ayat ini juga kita bisa belajar bahwa Rasul Yohanes ini tidak menulis surat kepada Gaius saja, walaupun konteks utamanya memang Gaius, tapi juga diselipkan ada tokoh-tokoh yang lain, yaitu tentang Diotrephes, juga tentang Demetrius. Nah, ini jemaat-jemaat yang lain. Dikatakan di sini juga di ayat 9 bagian pertama, saya menulis kepada jemaat. Nah, ini jemaat siapa? Gereja Tuhan. Kemungkinan adalah tempat Gaius melayani. Nah, ini saudaraku. Diotrephes ini disebut Yohanes ini hidupnya jelek, tidak sesuai kebenaran firman. Apa saja kejelekannya? Ini yang menjadi peringatan kita agar kita jangan sampai ikut jejaknya Diotrephes. Yang pertama, suka menjadi yang utama, itu di ayat 9. Ini haus kedudukan Diotrephes ini. Dia menghalalkan segala cara agar bisa mencapai hal yang paling utama. Contohnya siapa? Hazael. Hazael ini ingin jadi raja dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 13-15, sehingga dia membunuh rajanya untuk mencapai kedudukan itu. Sifat seperti ini sangat jahat di hadapan Allah, saudaraku. Kita tentu boleh punya kerinduan untuk maju dalam kehidupan, tetapi tetap dalam rencana Allah. Jangan ingin maju tapi menghalalkan segala cara. Hal-hal yang jelek, yang berdosa dijalani, jangan. Itu jadi dosa. Kalau Tuhan menghendaki, jika Tuhan sudah buka pintu, maka kita tinggal masuk. Kita akan mencapainya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, Tuhan tidak kehendaki, kalau kita paksakan, maka itulah sifat Diotrephes. Dalam tubuh Kristus mungkin ada, pasti ada orang-orang yang jadi jantung, tidak kelihatan, tapi pengen jadi utama, seperti mata yang bisa dilihat orang dan bisa dinilai orang yang bagus. Kalau jantung jangan, tidak apa, jantungmu bagus, tidak mungkin. Pasti, matamu bagus, wajahmu bagus, hidungmu mancung. Aku pengen. Kalau dipaksakan, kacau. Jantung ditaruh di sini, kan kacau. Jadi jangan memaksakan apa yang di luar rencana Allah. Ya, ini yang pertama ya. Ingin suka menjadi yang utama. Sedangkan Tuhan sendiri, kalau kamu menjadi utama, hendaklah kamu melayani. Bukan jadi bos, tapi jadi pelayan. Melayani, membagi berkat. Nah, itu. Kedua, tidak mau menerima orang yang menegur. Nah, Diotrephes tidak mau menerima Rasul Yohanes dan saudara-saudara seiman lainnya yang menegur dia. Karena dia keras hati, saudara. Dia malas mendengar nasihat. Malah dikatakan di sini dia membuat keributan atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia perbuat. Ini bahaya. Orang sudah salah tapi tidak mau menerima teguran. Hati-hati. Akhirnya apa? Menyesal. Amsal 5 ayat 11 sampai 13. Kenapa kok saya tidak mendengarkan suara guru-guru saya, penasihat saya? Akhirnya saya jadi seperti ini. Menyesal, terlambat. Sudah jadi banyak kerugian yang didapat baru menyesalkan, sayang. Kalau bisa kan tidak menyesal. Kalau bisa jangan sampai kita jatuh dalam dosa sehingga nggak ada penyesalan, terus bertumbuh. Ini ya saudaraku ya.
Miliki hati yang lembut untuk mau menerima teguran agar hidup ini makin disucikan. Jangan kalau ditegur, siapa kamu? Waduh, petentang-petenteng, berani pasang badan. Sayang, orang-orang seperti ini gak akan maju, saudaraku. Karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka gak mau ditegur, mereka merasa dirinya paling benar. Nah, akhirnya hukuman Allah turun, baru menyesal. Ya. Ketiga, suka membual. Itu di ayat 10 juga. Ini dalam terjemahan baru dikatakan meleter. Artinya suka berkata-kata yang tidak ada tujuannya. Jangan kita tiru Diotrephes ini. Berkata sembarangan tanpa memikirkan akibat dari perkataannya. Yang penting senang, tertawa. Kalau sakit hati orang, guyon, bergurau. Akhirnya apa? Dia akan makan buah dari perkataannya. Kalau kita ngawur-ngawur ngomong, tak bunuh kamu, hati-hati. Ada orang, ini kasus nyata, tak bunuh kamu. Yang ngomong gitu, yang dibilang begitu, emosi tiba-tiba, kemasukan setan tiba-tiba, kehinggapan setan kemasukan, langsung bawa pisau dibunuh sungguhan. Tak bunuh kamu. Si siapa orang yang merasa mau dibunuh ini, dia marah juga. Ayo bunuhan kalau berani, ayo bunuhan. Orang yang berkata tak bunuh kamu, dibunuh sungguhan. Hati-hati, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan merespon tanpa memikirkan akibatnya. Akibatnya jadi salah, banyak kerugian. Jangan tiru Diotrephes, saudaraku ya. Keempat, melawan dengan kata-kata jahat. Dilawan balik, dikata-katai balik. Ini nasihat, ini Diotrephes. Orang-orang tidak mau menerima nasihat, tapi malah melawan dengan kata-kata yang jahat. Ini orang-orang keras hati. Jangan kita berlaku keras hati. Kelima, tentu sudah saya ceritakan di awal, keras hati dalam dosa. Ini keras hati ini adalah jalan tol menuju ke neraka. Ibrani 3:15 ini merupakan patokan. Jikalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jadi batasnya kapan? Ibrani 3:15 mengatakan hari ini. Hari ini apa? Di saat ini. Pada waktu kau mendengar nasihat dan kau merasa, aku salah, langsung bertobat. Tapi ini nanti dulu lah, itu keras hati. Nanti dulu itu keras hati. Tapi kalau iya saya bertobat, itu baru tidak. Ya saudaraku, ini hal yang paling baik ya, seperti Daud, ditegur langsung bertobat, jangan keras hati. Oke. Keenam, suka menghasut. Ini melarang orang-orang mau menerima mereka dan mengucilkan mereka itu dari jemaat. Kok bisa Diotrephes mempunyai pengaruh seperti itu? Dia bisa mengajak orang-orang untuk mengucilkan mereka-mereka yang dibenci oleh Diotrephes. Kok bisa? Ini Diotrephes ini berdosa bukan hanya dalam hidupnya saja, tapi juga mengajak orang lain ikut-ikutan berbuat dosa. Ini dosa yang berlipat-lipat, saudara. Ini kemungkinan Diotrephes ini adalah orang yang berpengaruh dan punya banyak pengikut, sehingga bisa berbuat sesuka hatinya. Mungkin Diotrephes ini adalah orang yang dituakan, orang yang sudah lama di gereja tersebut, mungkin saja. Nah, kita bisa belajar di sini, saudaraku, yaitu orang-orang yang punya pengaruh, atau istilah zaman sekarang influencer. Nah, kita harus hati-hati, karena apa yang kita lakukan bisa ditiru orang lain, sehingga menyebabkan kejatuhan massal. Kalau kita semakin dikenal orang, maka semakin besar tanggung jawab yang harus dipikul. Jangan sembarangan. Jika orang lain jatuh karena kita, maka Allah juga bisa menghukum kita. Matius 18 ayat yang ke-16. Oleh karena itu, pakailah pengaruh kita sebagai influencer, pakai untuk membawa banyak jiwa-jiwa bertobat, bertumbuh dan berbuah-buah kepada Allah. Jangan influencer taruh di Instagram, dikatakan mari boykot PPKM rame-rame. Ya, saya buat video ini adalah saat ada kegiatan pembatasan kegiatan di Indonesia, di Jawa dan Bali terutama, yang dikatakan di pemerintah. Tulis, ayo mari boykot sama-sama PPKM. Nah, itu kan influencer yang salah. Dan kita harus taat kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1. Tapi dia ajakan untuk berontak dan pengikutnya, iya.
berontak terjadi chaos, kekacauan. Siapa yang dosa? Dia. Dosanya berapa? Berlipat-lipat. Kayak dia sendiri berdosa melanggar, dia ngajak pengikut-pengikutnya juga ikut berdosa. Dosa yang jahat. Makanya itu kalau kita sebagai influencer, pakailah pengaruh kita untuk membangun. Teristimewa kita sebagai orang Kristen untuk mengajak banyak jiwa-jiwa bertumbuh, berbuah-buah, bertobat. Paham saudaraku ya? Nah, Rasul Yohanes juga menulis di ayat 10 ini seakan-akan kalau kita baca ini suka mengingat-ingat kesalahan orang. Saya akan ingat perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. I will remember. Rasul Yohanes ini pendendam ya? Wah, tidak. Rasul Yohanes tidaklah demikian ayat ini, saudaraku. Rasul Yohanes tentu saja sudah menegur secara pribadi kepada Diotrefes. Ayo Diotrefes, kamu salah ini. Tapi karena tidak juga bertobat, maka Rasul Yohanes menyampaikan kepada Gaius agar menegur dan menasihatinya. Nah, saat Rasul Yohanes datang, dia tentu ingin menegur dan menasihati sendiri. Tapi ayat ini bukan bermaksud untuk mendendam, melainkan untuk membawa kepada pertobatan. Nah, kita belajar di sini cara menegur orang. Nah, cara menegur orang ini ada 4 cara menegur orang. Yang pertama, di bawah 4 mata. Ya, kita berdua saja. Matius 18 ayat yang ke-15. Saat ada orang yang berbuat tidak sesuai firman Tuhan, kita yang berada di dekatnya atau yang menjadi beban pelayan kita harus tegur. Efesus 5 ayat 11 dalam terjemahan lama. Salahkan perbuatan-perbuatannya, jangan dibiarkan. Jangan diwarta beritakan juga apa yang menjadi masalahnya. Amsal 25 ayat 9. Kita harus mencontoh seperti Sem dan Yafet yang berusaha menutupi ketelanjangan bapaknya. Dia berusaha menutupi tapi gak mau melihat. Ayo, ini ya kamu bawa selimut-selimut ini, terus kita jalan mundur untuk menutupi aurat ayah kita. Jangan jadi seperti Ham yang menyebarkan kepada orang lain, bapakku telanjang, auratnya kelihatan. Nah, itu dalam Kejadian 9 ayat 21 sampai 23. Nah, itu jahat. Akhirnya apa? Dikutuk. Nah, kita berusaha mempertobatkan orang lain sambil menjaga diri jangan ketularan dosanya. 1 Korintus 9 ayat 27. Ham dikutuki, tapi Sem dan Yafet diberkati. Nah, pola yang sama juga diterapkan pada saat Saul mati. Daud tidak bersuka cita, melainkan berduka cita dan tidak mau mewartaberitakan, tidak mau disebarkan. Jangan sebarkan di Gat, jangan sebarkan di lorong-lorong Askelon, supaya jangan beria-ria orang Filistin itu. Itu dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke-20. Jangan diwartaberitakan, tegur dengan 4 mata. Kamu, saya lihat atau saya dengar kamu melakukan ini ya. Nah, gitu. Kalau kita wartaberitakan, akhirnya apa? Jadi bahan olok-olokan orang dunia. Nama Tuhan dihujat, orang Kristen gak ada bedanya dengan saya gak ke gereja, saya aja tetap hidupnya bagus, lebih benar dari dia. Loh, kan jadi bahan olok-olokan. Jangan, saudaraku ya, tegur 4 mata. Kadang saya lihat di Instagram, disebut pendeta ini berbuat sini. Jangan diwartaberitakan, itu jadi konsumsi publik yang memperolok. Jangan. Ayo kita tegur 4 mata. Kalau ada salah, DM, WA. Itu, saudaraku. Cara kita menegur ada 3 cara. Yang pertama, taati dengan kasih. Dengan hati kasih, yaitu hati yang rindu mempertobatkan, bukan rindu menjatuhkan. Jadi kita menegur itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mempertobatkan dia. Kedua, ada tindakan kasih, yaitu berusaha menegur, menasihati dengan kata-kata yang sesuai firman Tuhan. Kadang Tuhan gerakkan dengan kata-kata yang keras. Kalau kamu gak belajar, kamu gak naik kelas. Keras. Tapi ada yang lembut. Ayo belajar nak, pinter kok. Ya, anaknya papa pinter, belajar ya. Nah, itu kata-kata lembut. Tapi kalau Tuhan gerakkan keras. Tapi sesuai firman Tuhan, sesuai pimpinan Tuhan. Jangan keras tuh kasar, misu. Kamu bukan anak papa. Jangan. Ditegur tapi yang lembut. Kadang ada keras tapi sesuai pimpinan Tuhan. Roh Kudus akan gerakkan. Orang ini tegur dengan keras karena dia sudah berdosa berkali-kali gak mau bertobat. Tegur dengan keras. Kamu ya, ambil istri orang, kamu gak bertobat masuk neraka loh. Bertobat.
Nah, itu cara-cara menegur dengan tindakan kasih. Tapi hati harus ada kasih dulu. Makanya yang pertama kan saya bilang hati kasih, kedua tindakan kasih, yang ketiga mendoakan jika tetap keras hati. Aku nggak mau, ya sudah, ya sudah, oke, nggak mau dulu, oke. Saya harap kamu sadar. Udah, di rumah kita doakan Tuhan, tolong supaya bertobat, begitu ya. Itu menegur di bawah empat mata. Kalau tidak mau bertobat, Matius 18 ayat 16, bawa 2 atau 3 orang saksi. Nah ini, kita harus berikan saksi-saksi untuk meneguhkan kesalahan orang tersebut. Tujuannya agar dia benar-benar tahu dan sadar bahwa dia telah berbuat salah. Dan tentu saja bisa dengan bukti-bukti atau maupun kesaksian dari orang lain. Lo ini lo ada WA, lo ini lo ada bukti ini lo teman si A ini berkata seperti itu. Tetap tidak mau bertobat, tetap keras hati. Ya, yang ketiga, sampaikan kepada jemaat. Matius 18 ayat yang ke-17. Jika masih keras hati dan tidak bertobat dan malah membuat kekacauan dalam jemaat Tuhan atau anggota jemaat di ladang pelayanan kita, maka kita harus sampaikan ini. Walaupun jangan buka nama. Sampaikan di anggota persekutuan, ini ada kasus seperti ini salah, ini tidak benar, jangan diikuti, jangan diteladani, ini kasus tidak benar, orang ini tidak benar, kalian jangan mengikut, ini salah, sesuai firman Tuhan, jelaskan, tes, jelaskan dan berikan sanggahan agar jemaat ini tidak teracuni oleh perbuatan-perbuatannya. Sebagai gembala kita harus berbuat demikian loh. Jangan kita biarin, jangan tegur, gak mau bawa saksi, gak mau, oke, di jemaat diberitakan ada kasus seperti ini salah, jangan ditiru. Nah, saya perlu ingatkan lagi, jangan memasukkan ke dalam media sosial. Kenapa? Media sosial itu bukan jemaat kita. Media sosial, kalau saya bilang di dalam orang-orang yang masukkan di YouTube, Instagram, mereka hanya kalau berita-berita seperti itu, saya rasa kok mereka hanya ya ingin nambah follower kalau menurut saya. Karena kan heboh, misalnya ada hamba Tuhan kedapatan berzina, wah dimasukkan di Instagram, disangka ini hamba Tuhan berzina ini, orang rame, pengikutnya banyak, akhirnya naik followernya. Kan begitu, ingin popularitas. Harusnya tidak seperti itu. Jangan kita masukkan ke dalam media sosial, nanti salah di depan Tuhan loh. Apalagi dengan hati sukacita kita senang melihat kejatuhan orang-orang itu. Atau mungkin ada rasa tidak senang, rasa benci. Kapok, ini tak beritakan. Hal ini jahat di mata Tuhan, saudaraku. Amsal 24 ayat 17-18. Ladang kita ini bukan media sosial, tapi anggota persekutuan kita. Kita sebut, kita bilang kasusnya, jangan bilang orangnya, kasusnya. Jemaat harus, tapi media sosial jangan. Media sosial kita pakai untuk membangun, kegiatan-kegiatan membangun. YouTube juga, jangan kita sanggah membuat video, sanggahan terhadap pendeta ini telah berzina, ini dosa perzinahan ini. Jangan. YouTube ini dipakai untuk kabarkan firman, kita cover lagu mungkin, seperti itu. Jangan dikonsumsi publik. Cukuplah kita membentengi domba-domba kita tanpa perlu kita buka ke publik, sehingga menimbulkan kegaduhan, keramaian, olok-olok kepada nama Tuhan. Ini nasihatnya, disampaikan kepada jemaat loh, dikatakan di situ. Matius 18 ayat 17, bukan jemaat media sosial, bukan. Itu bukan jemaat, itu orang banyak. Kecuali kita bikin satu akun yang khusus jemaat, di screening. Yang boleh masuk itu hanyalah NBG, yang ada nomor keanggotaan gereja, NKG, nomor keanggotaan gereja. Nah, itu ya masih oke, kita mungkin punya grup sendiri. Ada orang mau masuk jemaat, bukan, ya jangan.
ya masih oke. Tapi kalau buat akun, dibuat sensasi, itu jahat di hadapan Tuhan ya. Keempat, kalau masih keras hati, sudah diberitahu di jemaat, dia pasti kan dengar di jemaat, masih tak mau bertobat, dianggap sebagai orang kafir. Matius 18 ayat yang ke-17. Anggap sebagai orang kafir yang tidak mengenal Allah walaupun KTP-nya Kristen. Artinya apa ini dianggap sebagai orang kafir? Ini berarti orang tersebut sudah tidak menjadi tanggungan kita karena bukan domba kita lagi. Jikalau itu masih domba, maka kita harus jadi penjaga yang baik. Yeskiel 3 ayat 17, jadi penjaga. Kita melihat yang jahat, beritahu, tegur, nasihati. Itu kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-17, Ibrani 13 ayat yang ke-7 juga mengatakan seperti itu. Berikan pertanggungjawab. Kadang kita tahu itu domba kita harus pertanggungjawabkan keadaan rohaninya, pertumbuhannya, kita tegur, nasihati. Nah, jika kita tidak mau menegur, tidak mau menasihati, maka kita berdosa di hadapan Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Berdosa. Tahu berbuat baik tapi tidak mau melakukan, itu jahat, berdosa. Nah, tapi sebaliknya kalau kita sudah beritahu empat mata, beritahu ada saksi tidak mau bertobat, disampaikan kepada jemaat kasusnya juga tidak mau bertobat, ya sudah, kita beritahu, ya ini lepas dari tanggungan saya. Ini saudaraku arti dianggap sebagai orang kafir. Kita tegas nasihati, kamu di hadapan saya nggak mau ngaku, saya tegur, ada saksi juga nggak mau bertobat ya. Saya sampaikan kepada jemaat juga, kamu nggak mau bertobat, masih saja berbuat onar. Ya sudah, kamu lepas dari tanggungan saya. Kamu lepas. Saya nggak bersalah. Kalau kamu misalnya Tuhan salahkan, saya nggak bersalah. Karena saya sudah tegur kamu berupaya, tapi kamu nggak bertobat. Nah, itu yang dianggap sebagai orang kafir. Artinya itu. Walaupun secara prakteknya dalam hati kita tetap kita doakan, Tuhan jamah. Walaupun ini bukan, saya sudah tegur dan saya nggak salah sudah, secara firman Tuhan saya nggak salah, saya sudah tegur tapi dia nggak mau, akhirnya dia jatuh. Ya saya kan nggak salah, tapi saya iba, saya kasihan, saya doa Tuhan supaya dia bisa bertobat. Nah ini saudaraku ya, ini cara menegur. Ada 4 hal tadi, 4 mata, ada saksi, sampaikan kepada jemaat, kepada beban persekutuan kita, dan dianggap sebagai orang kafir. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.